memprovokatif, di sisi lain Anda motivator. Saya adalah provokator yang memprovokasi orang untuk cinta Pancasila, cinta Bhinneka Tunggal Ika, cinta keberagaman, cinta perbedaan. Memang lah. Ini gara-gara kalian salah pilih presiden kalian. Tak apapun kalian pilih dia kemarin. Tanggungkan kalian lah sekarang. Sedap. Nah, pilih lagi anaknya. Jangan kalian pikir kalau orang kurus baik. Ini kurus nih baik. Kurus bukan karena tak makan nasi, karena terlalu banyak makan. Semen dimakannya, besi makan. Kepingin kali aku ngasih ongkos pergi kau ke Jakarta. Jumpa si kurus. Oleh karena itu tidak hanya cukup meminta maaf kepada semua orang, tetapi lebih spesifik saya kira harus meminta maaf kepada Pak Jokowi. Karena dengan tuduhan itu kemudian menjadi dasar bagi setiap orang yang teridentifikasi melakukan kampanye hitam, itu misalnya seperti Ustadz yang ada di Banyuwangi, itu dasarnya adalah pidatonya Tengku Zulkarnain itu. Tweet yang bikin rame itu adalah tweet jawaban saya kepada Ustadz Tengku. Jadi itu adalah tweet yang saya tujukan kepada Ustadz Tengku. Jadi ketika saya mengatakan arogan itu karena saya merespon tweet provokatif Tengku yang mengatakan bahwa minoritas di negeri ini arogan ke mayoritas. Disitulah keluar kata arogan itu. Dan selanjutnya ketika saya mengatakan Islam yang sebagai agama yang datang dari Arab itu saya tunjukkan kepada Ustadz Tengku. Jadi itu memang pembicaraan antara saya dengan Ustadz Tengku. Yang saya maksud adalah aliran Islamnya si Tengku itu, aliran yang memang datang belakangan dari Arab, Islam transnasional yang namanya Salafi Wahabi. Jadi saya menjelaskan itu bukan ketika tweet tersebut diviralkan dengan membuat bagian tweet Tengku-nya, tentunya itu akan membuat kesalahpahaman karena karena tweet saya jadi kehilangan konteks, padahal itu adalah jawaban saya kepada Ustadz Tengku. Jadi bukan saya menggeneralisasi seluruh Islam, tapi adalah yang saya tunjukkan kepada Ustadz Tengku. Yang saya maksud itu adalah aliran Islamnya si Ustadz Tengku, kurang lebih itulah kalau nggak pengen tahu apa yang tadi. Tapi klarifikasinya, saya hari ini udah bawa tas di sini bagi saya, jadi saya harus siap apapun yang terjadi. Jadi abang udah bawa pakaian dan siap. Jadi kalau ini harusnya juga menjawab pertanyaan Mas ya, saya siap apapun yang terjadi. Cuman ternyata saya sih mempersiapkan itu hari ini. Cuman ternyata saya masih diperiksa sebagai saksi dan masih ada pemeriksaan nanti. Ini orang lebih bahaya daripada Dajjal. Nabi ditanya, siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, ulama usu, ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk, ulama yang suka memutarbalikkan ayat, yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. My name is Permadi Arya, Ustadz Abu Janda, Banser NU. Ustadz setan itu. Tak betul. Kalau orang Sumatera itu bicara terang-terangan. Datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum, balik kanan dia, ya enggak? Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung, karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Biarkan kami ustadz-ustadz Sumatera dengan gaya Sumatera, betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu itu berbahaya. Itu biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medan, ku tak senang kau. Kita selesaikan di luar. Ya pasti pakai belangkon lah dia, ya kan? Atau kalau yang rakyat biasanya pakai sarung aja, nggak pakai baju. Ya kan, kayak film-film silat Jawa itu, ya nggak pakai baju, keris saja bawa sini, belakang pula kerisnya itu. Kalau kita Melayu, keris di depan. Itu hebatnya orang Melayu. Tak senang kita selesaikan di gelanggang. Orang Melayu begitu, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Mati di gelanggang, kerbau tebusannya. Mati di tempat tidur, ayam tebusannya. Orang Melayu tak senang kita selesaikan dengan keris. Kalau orang Jawa kan keris di belakang. Membunuh orang lembut juga dia, disabutnya. Kue arep tak pateni.
Kita dipanggil kadal gurun, kadron. Woi kadron, kau jangan naik kapal terbang, itu buatan kafir. Kau jangan naik helikopter, itu buatan kafir. Kamu jangan naik mobil, itu buatan kafir. Jangan main motor, itu buatan kafir. Kembali kau ke padang pasir, jadi kadal gurun. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Ini gara-gara kalian salah pilih presiden, kalian. Tak apapun kalian pilih dia kemarin. Tanggungkan kalian lah sekarang. Rasakan. Sedap. Sedap. Nah, pilih lagi anaknya. Jangan kalian pikir kalau orang kurus baik. Ini kurus nih baik. Kurus bukan karena tak makan nasi, karena terlalu banyak makan. Semen dimakannya, besi dimakan. Bisa aja ya enggak? Apapun kalian pilih-pilih. Lain kali kalau milih tanya ulama, siap? Ini orang Islam ini ada penyakitnya. Kalau milih nggak mau nurut sama ulama. Pak ulama, Ustadz jangan ngatur-ngatur. Ini pemilihan ini bebas dan rahasia. Ini kemauan saya, hak saya. Jangan diatur-atur. Giliran melarat datangnya ke Ustadz. Nggak makan aku Ustadz. Kadang-kadang aku gitu datang. Nggak makan aku Ustadz. Tahu aku dipilihnya kawan tuh. Mau ku bilang, matilah kau. Tak tega pula awak. Lain kali jangan dipilih lagi dia. Iya bang Ustaz. Menyesal ya. Orang Islam ini penyakitnya. Kalau ada pemilu, itu hak saya. Jangan atur-atur. Giliran melarat aja. Datang ke Ustaz, ya enggak? Enggak tahu lagi aku Ustaz. Anakku udah enggak sekolah Ustaz. Kepingin kali aku ngasih ongkos pergi kau ke Jakarta. Jumpa si kurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bikin video ini buat yai-yai, buat kus-kus, buat ustadz-ustadz, dan semua warga NU yang saya cintai. Nama saya Permadi Arya alias Abu Janda. Saya warga NU kultural, juga kader organisasi Bandung NU. Izinkan saya, yai, kus, ustadz, untuk menjelaskan kesalahpahaman tulisan saya di Twitter. Pertama-tama komentar saya itu diviralkan, dipotong tanpa konteks seolah-olah itu adalah pernyataan mandiri. Padahal itu adalah cuitan jawaban saya ke Ustadz Tengku Zulkarnain yang sedang provokasi sara mengatakan minoritas di Indonesia itu arogan ke mayoritas. Ini tweetnya. Jadi karena itulah keluar kata arogan di tulisan saya. Karena saya menjawab tweet Ustadz Tengku tadi yang mengatakan katanya minoritas di sini arogan ke mayoritas. Yang kedua, komentar tersebut tentunya saya bicara sebagai seorang muslim dalam konteks otokritik perihal masalah internal Islam saat ini. Makanya di situ saya tulis Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Jadi yang saya maksud adalah Islam transnasional seperti Salafi Wahabi yang memang pertama dari Arab, yang kedua memang mereka arogan ke budaya lokal seperti mengharam-haramkan sedekah laut yang saya tulis dan lain sebagainya. Jadi bukan Islam Nusantara seperti NU dan Muhammadiyah. Yang saya maksud adalah Islam pendatang dari Arab, yakni Islam transnasional atau Salafi Wahabi. Bukan generalisasi semua Islam. Segitu saja video singkat dari saya ini, semoga bisa menjelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman. Maklum, jempol menulis saat debat panas, jadi keluarnya suka tidak sinkron. Sekali lagi saya ingin mengucapkan matur suwun, Yai, Gus, Tat. Mohon arahannya terus. Saya pamit. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbunyi Islam arogan, misalnya lebih ke subjeknya Muslim yang arogan. Tidak seramai ini, mestinya tidak seramai ini. Ya, saya menyayangkan juga kenapa mereka-mereka yang dulu menyuarakan dukungan kepada Pak Ahok misalnya atau kepada Gus Muwafiq karena keliru di dalam menyampaikan atau kebablasan di dalam menyampaikan sesuatu statement yang meskipun mereka berulang kali menyatakan itu bukan maksud saya demikian, tapi kan sudah terlontar. Ya ada yang menolak, ada yang menerima.
Nah, hari ini kita pun dihadapkan kepada sesuatu yang sama soal Permadi dengan cuitannya ini, atau pastinya bukan cuitan tetapi balasan terhadap cuitan sebelumnya, sehingga itu tidak berdiri sendiri sebagai pendapat dari seorang bernama Permadi. Karenanya saya tetap memberikan dukungan kepada Permadi untuk terus berjuang melawan narasi intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang ada di media sosial di negeri kita ini. Karena bagaimanapun perlu orang seperti Permadi untuk maju di depan, melawan hal-hal yang mereka lakukan dengan berbagai cara. Sementara kita, apalagi dari kalangan Nahdliyin, ini kan menjaga kesantunan, menjaga hal-hal yang perlu kita dahulukan, yaitu akhlakul karimah. Ini bukan berarti Permadi tidak berakhlak, tetapi meskipun ini juga menjadi catatan, memilih tweet-tweet yang baik, konten-konten yang tetap positif, ya rodok bercandanya perlulah dipertahankan, karena memang NU juga mengajarkan begitu kan, tidak selamanya harus dengan selalu serius dan kegarangan, tetapi candaan-candaan ini akan membuat orang biasanya relatif lebih menerima untuk menyadari kekeliruan mereka. Jadi go ahead, maju terus Pak Permadi, Arya. Mudah-mudahan setelah pandemi saya bisa mendampingi lagi untuk kita ziarah ke tanah suci Makkahul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah. Keep spirit, my brother. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, tweet itu di NKRI. Saya selaku Ketua Umum BKN Barisan Kesatria Nusantara berhasil walaupun menunggu sampai 4 jam lebih, yaitu menanti kedatangan Saudara Abu Janda atau Permadi Arya. Nah, alhamdulillah Abu Janda bertemu dengan kita dan para kiai semuanya untuk melakukan tabayun dan klarifikasi. Dan hasilnya kami berkeyakinan bahwa Abu Janda atau Permadi tidak ada niatan sedikit pun untuk menghina Islam. Apalagi Abu Janda sendiri ketika saya tanya, kamu agamanya apa? Islam, Gus. Nah, yang kedua, minta maaf atas kesalahpahaman. Itu Abu Janda menyampaikan dengan tulus dan ikhlas tanpa ada unsur keterpaksaan. Maka dari itu kami selaku pengurus Barisan Kesatria Nusantara, yang mana di dalamnya juga ada para kiai-kiai, dengan ini menyampaikan permohonan maaf Saudara Abu Janda kami terima dan insya Allah kami maafkan. Karena kata arogannya ini kan, kenapa bisa heboh? Karena dia cuma diviralkan tulisannya segitu toh. Jadi kayak nggak ada konteks seolah-olah aku bikin statement gitu. Padahal itu adalah bagian dari satu tanya jawab dengan ustaz tertentu karena ini. Abu Janda, terima kasih Anda datang walaupun terlambat dan agak lama, tapi tidak masalah. Semoga ukhuwah terus terbangun antara anak-anak.